Kabar bahagia mendadak, Liga 1 akan dimulai tanggal 15 April 2024. Bocor, ini fakta mengejutkannya. David da Silva gak guna, ini fakta barunya Persib bisa menang, meyakinkan tanpa DDS. Alhamdulillah lega, cedera Nick Kuipers dan Stefano di sesi latihan tidak parah segera comeback. Pernyataan mengejutkan dan tegas Ryan Kurnia jelang Persib versus Persita sampai berani bicara gini. Pengakuan jujur dan legowo Beckham Putra jelang Persib versus Persita. Bobotoh dibuat terharu mendengarnya. Mohon subscribe channel YouTube ini supaya gak ketinggalan berita Persib Bandung. Kabar bahagia mendadak, Liga 1 akan dimulai tanggal 15 April 2024. Bocor, ini fakta mengejutkannya. Rumor bocoran jadwal Liga 1 akan kembali digulirkan beredar di media sosial. Bahkan bocoran jadwal pekan 31 sudah dibagikan, khususnya di media sosial Twitter, X, sejak Selasa, 24/2024 malam. Diketahui sebelumnya, PSSI dan PT LIB sepakat meliburkan kompetisi Liga 1 per 1 April untuk mendukung Timnas U23 Indonesia tampil di Piala Asia U23 Qatar. Keputusan tersebut terbilang cukup mendadak karena baru dirilis pada Sabtu, 30/3/2024. Sedangkan ada laga yang harusnya digulirkan pada 1 April 2024. Tentu klub dan supporter sudah bersiap untuk pertandingan pekan 31. Berbagai kecaman dan kritikan menghujani PSSI dan PT LIB yang menunda-nunda kompetisi Liga 1. Setelah beragam kritikan, nampaknya PT LIB dan PSSI mencari jalan tengah untuk segera merampungkan Liga 1 musim ini. Di media sosial mulai beredar jadwal Liga 1 pekan 31 akan dimulai tepat pasca Lebaran. Liga 1 2023-24 dikabarkan bakal kembali bergulir pasca Lebaran atau pada tanggal 15, 16, 17 April 2024. Tulis akun Indos Transfer. Ingat wahai Yet, tukang bikin jadwal Liga 1 tanggal 15, 16, dan 17 April 2024 itu adalah puncak arus balik Lebaran 2024. Mohon dipikirkan lagi sebelum dirilis ke media, tulis akun Mafia Wasit. Ya semoga rumor ini benar dan Liga segera dimulai lagi. David da Silva gak guna. Ini fakta barunya Persib bisa menang, meyakinkan tanpa DDS. David da Silva belum juga bergabung kembali mengikuti latihan bersama tim Persib Bandung hingga Senin 1 April 2024 kemarin. Penyerang berusia 34 tahun itu mogok latihan dan bertanding karena terlibat konflik dengan manajemen Persib terkait pembayaran sisa uang muka kontrak. Meski Komisaris PT Persib Bandung Bermartabat, PBB Umu Muchtar, mengiklaim sudah membayarkan sisa uang muka yang diminta David da Silva, tetapi nyatanya sang pemain belum juga gabung dan bahkan absen di laga Persib versus Bhayangkara FC. Absennya David da Silva di pertandingan Persib versus Bhayangkara FC bukanlah yang pertama. Hingga pekan 30, Liga 1 2023-2024, David sudah 3 kali absen membela Persib. 2 pertandingan Persib lainnya tanpa David da Silva adalah ketika menghadapi PSIS Semarang di pekan 9 dan Rans Nusantara FC di pekan 10 Liga 1 2023-2024. Saat itu David da Silva absen karena mengalami cedera. Namun menariknya saat itu Persib sukses meraih kemenangan meski tanpa diperkuat David da Silva, masing-masing dengan skor 1-2 atas PSIS dan 2-1 atas Rans. Dengan kata lain, Persib sebenarnya memiliki pengalaman baik ketika harus bertarung tanpa David da Silva. Hanya saja saat ini, David da Silva sedang bagus-bagusnya setelah mencetak 7 gol dalam 5 laga beruntun terakhir bersama Persib. Kecuali saat lawan Bhayangkara FC karena absen. Alhamdulillah lega, cedera Nick Kuipers dan Stefano di sesi latihan tidak parah segera comeback. Nick Kuipers dan Stefano Beltrame yang mengalami cedera. Bahkan, pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, memutuskan menghentikan di tengah jalan program gym internal.
Bojan mengatakan cedera yang dialami Nick Kuipers dan Stefano Beltram karena beberapa faktor. Namun, dari segi bobot, cedera keduanya tergolong ringan dan akan pulih dalam waktu dekat. Saya percaya dengan apa yang dikatakan dokter bahwa itu akan pulih dalam beberapa hari. Itu sama halnya dengan Ciro yang sudah mulai membaik, ujar Bojan. Cedera Nick Kuipers, kata Bojan, menimpa pada bagian otot di kakinya. Saat ini, bek asal Belanda itu masih menjalani observasi bersama tim kesehatan Persib Bandung. Nick hanya merasa tegang di ototnya, jadi kami tidak mau mengambil risiko segalanya menjadi lebih buruk, tambah Bojan. Berbeda dengan Stefano, Bojan mengungkapkan pemain asal Italia itu mengalami cedera usai terkilir pada bagian engkel. Menurut pengamatannya, cedera tersebut akan pulih dalam 7 hingga 10 hari ke depan. Untuk Stefano agar terkilir engkelnya, tapi berdasarkan pengalaman saya, itu dalam 7 hingga 10 hari akan pulih, tutupnya. Pernyataan mengejutkan dan tegas Ryan Kurnia jelang Persib versus Persita sampai berani bicara gini. Winger lincah Persib Bandung, Ryan Kurnia beri pandangannya terkait penundaan sementara kompetisi Liga 1 musim 2023-2024. Bagi Ryan Kurnia, penundaan kompetisi Liga 1 menjadi berkah agar bisa berkonsentrasi penuh untuk menjalani program pemulihan cedera. Pria asal Cileungsi, Bogor, itu menilai penundaan kompetisi terasa menjadi kabar positif untuk bisa kembali turun membela Persib. Terlebih saat ini, kondisi kebugarannya mulai berangsur membaik dan diperkirakan akan segera berlatih bersama rekan setim lainnya. Tak hanya untuk pribadi, penundaan ini dirasa cukup positif bagi Persib yang kini tengah diterpa berbagai masalah. Sehingga dengan penundaan ini, Persib bisa lebih dulu memperbaiki masalah yang ada dan tampil lebih baik ketika kompetisi kembali digelar. Menurut saya, liga ditunda itu menjadi hal positif buat saya dan juga buat tim karena saya bisa pemulihan lebih lama. Bisa ikut gabung sama tim juga, ujar Ryan. Dengan penundaan tersebut juga semua awak tim Persib akan mendapat waktu beristirahat total dalam 3 hari ke depan. Namun ia berencana memilih untuk tetap tinggal di Bandung dan akan mudik ke Bogor ketika libur di Hari Raya Idul Fitri. Rencana di Bandung aja sih. Paling libur Ramadan aja, nanti pulang ke Bogor sambil pemulihan juga, tutupnya. Pengakuan jujur dan legowo Beckham putra jelang Persib versus Persita. Bobotoh dibuat terharu mendengarnya. Gelandang Persib Bandung Beckham Putra Nugraha mengungkapkan kekecewaannya setelah dipastikan batal membela tim nasional Indonesia. Penyebabnya adalah cedera yang dialaminya pada laga kontra Bhayangkara FC di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung, 28 Maret 2024. Gelandang muda Maung Bandung ini tak jadi diterbangkan ke Qatar untuk membela tim nasional di Piala Asia U23 2024 karena cedera yang dialaminya. Ini merupakan peristiwa ulangan tahun lalu ketika ia gagal memperkuat timnas Indonesia di Asian Games 2023 di Cina. Beckham mengaku kecewa dengan kegagalannya tampil di Piala Asia U23 2024. Tentunya sangat kecewa karena kembali tidak bisa main bersama timnas. Saya sudah menyiapkan diri untuk timnas, tapi pasti ada hikmah di balik ini, kata Beckham. Dia mengatakan saat ini kondisinya sudah membaik. Rasa sakit dan bengkak jauh berkurang, tapi masih belum bisa menjalani kegiatan secara normal. Kondisi lebih baik, bengkak sama sakitnya berkurang. Semoga hasil CT scan bukan cedera serius, harapnya. Cerita perjuangan berat Hernando Ari tahan rasa sakit saat timnas Indonesia bantai Vietnam 3-0 di Stadion Maidini hingga tidak bisa tendang bola. Ya, Hernando mendapat panggilan mendadak saat timnas Indonesia lumat Vietnam 3-0 di Stadion Maidini. Pemanggilan yang mendadak ini terjadi karena sebelumnya Hernando tidak masuk daftar skuad saat timnas Indonesia kalahkan Vietnam 1-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Kamis 21 Maret 2024. Kabar pemanggilan Hernando sendiri cukup mengejutkan. Pasalnya, kiper berusia 22 tahun itu sebenarnya masih dalam proses pemulihan cedera bahu kanan.
Akan tetapi, Hernando dipercaya pelatih Shin Tae-yong untuk tampil sebagai starter saat timnas Indonesia pesta 3 gol ke gawang Vietnam. Usut punya usut, Hernando masih merasa kesakitan saat harus tampil di laga tersebut, bahkan akhir-akhir babak tidak bisa nendang sempurna. Akan tetapi dia melawan rasa sakitnya itu demi skuad Garuda. Masih ada dalam kurung sakit. Cuma mau gimana lagi, ini Indonesia, bawa nama Indonesia kan, ungkap Hernando. Biasa itu mendadak-mendadak. Kemarin saja juga mendadak kok. Mau gimana pun, kalau panggilan timnas paling utama. Jadi bagaimanapun, saya siap. Untungnya kondisi saya juga sudah hampir 90% bagus. Jadi siap-siap saja, tutur kiper Persebaya tersebut. Akhirnya yang ditunggu-tunggu, PSSI akui sedang proses 2 pemain naturalisasi baru untuk timnas Indonesia, Calvin Verdonk dan Ole Romani. Anggota ex-Co PSSI Arya Sinulinga memastikan bahwa pihaknya sedang memproses 2 pemain naturalisasi baru untuk memperkuat timnas Indonesia. Meski begitu, Arya tidak mau menyebutkan 2 nama pemain tersebut. Kabar ini disampaikan secara langsung oleh Arya. Dari kabar yang beredar di media sosial, 2 nama pemain keturunan yang sedang didekati itu adalah Calvin Verdonk dan Ole Romani. Calvin Verdonk merupakan pemain berposisi belakang yang kini memperkuat klub asal Belanda, NEC Nijmegen. Adapun Ole Romani pemain berposisi striker yang membela klub asal Belanda, FC Utrecht. Kedua pemain itu dibidik pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, saat berkunjung ke Belanda beberapa waktu lalu. Arya mengatakan bahwa PSSI secepat mungkin akan memproses kedua pemain itu untuk bisa membela timnas Indonesia. Ini sedang diusahakan oleh Pak Erick Thohir agar prosesnya berjalan lancar.